Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pagi di kampung itu biasanya terasa hangat seperti pelukan ibu. Udara lembab membawa aroma tanah basah. Ayam berkokok saling bersahutan, dan langkah kaki para ibu mulai terdengar di gang sempit. Namun, pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti kabut tipis yang tak kasat mata, tetapi cukup untuk membuat hati terasa berat. Mbok Sari berjalan perlahan menyusuri jalan tanah sambil menggendong bakul besar di punggungnya. Di dalamnya tersusun botol-botol jamu yang berwarna pekat, kuning kunyit, coklat pahit, hingga merah gelap seperti darah kering. Setiap langkahnya teratur, seolah sudah menyatu dengan jalan yang ia lalui setiap hari selama puluhan tahun. Jamu, jamu sehat. Suaranya lirih namun jelas, seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Biasanya suara itu disambut ramah. Ibu-ibu keluar rumah, tersenyum, lalu membeli segelas jamu untuk menjaga tubuh tetap kuat. Namun kali ini, pintu-pintu tetap tertutup. Jendela hanya terbuka sedikit, seperti mata yang mengintip penuh curiga. Mbok Sari berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling. Tidak ada sapaan, tidak ada tawa, hanya bisik-bisik yang terdengar samar, seperti daun kering yang saling bergesekan. Aneh, gumamnya pelan. Ia melanjutkan langkah menuju rumah Bu Rini, pelanggan setia yang biasanya selalu membeli jamu beras kencur setiap hari. Ia mengetuk pintu kayu itu dengan lembut. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Dari dalam terdengar suara langkah kaki, lalu pintu terbuka setengah. Wajah Bu Rini muncul, tetapi tanpa senyum. Ada apa, Bu? Tanyanya singkat. Seperti biasa, Bu. Jamu beras kencur, hangat, baru saya buat tadi subuh. Jawab Mbok Sari sambil tersenyum, berusaha menjaga suasana tetap biasa. Bu Rini ragu. Tatapannya turun ke bakul di punggung Mbok Sari, lalu kembali ke wajahnya. Ada ketakutan di sana, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Maaf, Mbok, saya lagi tidak butuh. Katanya cepat lalu menutup pintu tanpa menunggu jawaban. Pintu itu menutup dengan suara yang terasa lebih keras dari biasanya, seperti palu yang memukul sesuatu di dalam dada Mbok Sari. Ia berdiri diam beberapa detik. Jika hati manusia diibaratkan kaca, maka saat itu terasa seperti retakan kecil mulai muncul. Tidak langsung pecah, tetapi cukup untuk mengubah bentuk pantulan. Perlahan ia melangkah pergi. Di ujung gang, dua wanita terlihat sedang berbicara. Ketika melihat Mbok Sari mendekat, suara mereka mengecil. Namun satu kalimat sempat terdengar jelas, seperti pisau yang meluncur tanpa suara. Katanya, ada yang keracunan setelah minum jamunya. Langkah Mbok Sari terhenti. Keracunan? Kata itu terasa asing, seperti bayangan yang tiba-tiba muncul di siang hari. Ia menoleh ke arah dua wanita itu, tetapi mereka langsung berpaling, pura-pura sibuk. Siapa yang keracunan? Tanya Mbok Sari, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya diam yang panjang, seperti jurang tanpa dasar. Ia melanjutkan perjalanan, tetapi pikirannya mulai berputar, seperti roda yang kehilangan poros, semuanya terasa goyah. Selama bertahun-tahun ia meracik jamu dengan bahan alami, kunyit, jahe, kencur, semua dipilih sendiri, ditumbuk dengan tangan, direbus dengan kesabaran. Tidak pernah sekalipun ia berniat mencelakai siapapun. Namun kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari angin, lebih tajam dari duri. Saat ia sampai di warung kecil dekat perempatan, suasana menjadi semakin aneh. Beberapa pria yang sedang duduk tiba-tiba berhenti berbicara. Salah satu dari mereka menatap Mbok Sari dengan pandangan tajam. Itu dia, bisik seseorang. Mbok Sari merasakan tatapan itu seperti beban di pundaknya.
lebih berat dari bakul yang ia gendong. Ia ingin bertanya, ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokan. "Jamu saya tidak pernah..." Ia mencoba bicara, namun suaranya tenggelam. Seorang pria berdiri. "Lebih baik Mbok tidak jualan dulu, lagi ramai kabar tidak baik," katanya dingin. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya seperti petir yang menyambar pohon tua. Tidak langsung tumbang, tetapi akarnya mulai goyah. Mbok Sari menunduk. Ia tidak membantah, tidak marah, hanya diam, seperti tanah yang menerima hujan tanpa bisa memilih. Ia berbalik arah, berjalan pulang dengan langkah lebih lambat. Setiap langkah terasa seperti menyeret bayangan panjang di belakangnya. Matahari yang sudah mulai naik tidak lagi terasa hangat. Cahayanya justru seperti membuka luka yang baru saja terbentuk. Di sepanjang jalan, bisikan terus mengikuti. Fitnah itu seperti asap. Tidak terlihat jelas sumbernya, tetapi baunya menyebar kemana-mana. Dan semakin lama, semakin sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang hanya kabar. Saat ia sampai di rumah kecilnya, Mbok Sari meletakkan bakul dengan hati-hati. Ia duduk di lantai, memandangi botol-botol jamu yang masih utuh. "Kenapa?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Seperti air yang awalnya jernih, lalu keruh karena satu tetes kotoran, hati Mbok Sari mulai berubah. Bukan karena ia mau, tetapi karena dunia di sekelilingnya perlahan mendorongnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di sudut ruangan, entah dari mana, angin kecil masuk melalui celah winding, membuat salah satu botol jamu bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang mulai terbangun. Siang merayap perlahan. Panasnya menekan atap rumah seperti tangan tak terlihat. Di dalam gubuk sederhana itu, Mbok Sari masih duduk tanpa banyak gerak. Botol-botol jamu tersusun rapi di hadapannya, namun kini tampak asing, seolah benda-benda itu bukan lagi hasil tangannya sendiri. Jika biasanya ramuan itu adalah sumber kehidupan, kini terasa seperti saksi bisu dari tuduhan yang tak pernah ia pahami. Perutnya lapar, tetapi ia tak berselera. Pikiran lebih riuh dibanding suara pasar. Kalimat keracunan terus berputar seperti roda tanpa henti. Ia mencoba mengingat setiap bahan yang dipakai, setiap langkah saat meracik, setiap tetes air yang dituangkan. Semua terasa benar, tidak ada yang berbeda. Namun dunia di luar sudah berubah. Dari celah dinding bambu terdengar suara langkah tergesa. Disusul bisikan dua orang perempuan yang berhenti tepat di depan rumahnya. "Kamu yakin dari jamunya?" tanya satu suara. "Iya," kata Bu Lastri, "setelah minum langsung muntah," jawab yang lain pelan tetapi cukup jelas. Mbok Sari menahan nafas. Nama itu seperti batu yang dilempar ke permukaan air tenang, menimbulkan riak yang meluas cepat. Bu Lastri adalah pelanggan lama, tidak pernah ada masalah sebelumnya. Langkah di luar kembali menjauh, namun kata-kata itu tertinggal, menggantung seperti jaring laba-laba yang tak kasat mata. Semakin lama, semakin lengket di pikiran. Mbok Sari berdiri perlahan. Lututnya terasa lemah, seperti batang kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Ia mendekati rak kecil tempat menyimpan bahan baku. Semua masih di tempatnya. Kunyit kering, jahe, daun sirih, kencur. Aromanya masih sama, pahit sekaligus menenangkan. Ia mengambil satu botol, membuka tutupnya, lalu mencium isinya. Tidak ada bau aneh, tidak ada tanda mencurigakan. "Ini jamu, bukan racun," gumamnya lirih. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tetapi hanya menggema di ruang sempit tanpa saksi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup lebih cepat. Harapan muncul sesaat. Mungkin ada yang datang untuk membeli, atau sekedar bertanya baik-baik. Ia membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras seperti batu yang dipukul terus-menerus. Itu Pak Darto, suami Bu Lastri.
"Mbok," katanya singkat, tanpa basa-basi. "Ada apa, Pak?" jawab Mbok Sari, mencoba tenang. "Istriku sakit sejak minum jamu dari Mbok," ucapnya. Suaranya datar, tetapi penuh tekanan. Seperti awan gelap yang menumpuk sebelum hujan deras, suasana langsung berubah berat. "Sakit apa, Pak? Saya tidak pernah." "Jangan banyak alasan," potongnya tajam. Dia muntah, lemas, hampir tidak sadar. Setiap kata terasa seperti batu yang dilempar bertubi-tubi. Mbok Sari mundur selangkah. Ia ingin menjelaskan, tetapi kalimat seakan terurai sebelum sempat keluar. "Saya buat jamu seperti biasa, tidak ada yang berubah," katanya akhirnya, pelan namun tegas. Pak Darto menatap tajam. "Kalau begitu, kenapa hanya setelah minum punyamu dia jadi seperti itu?" Pertanyaan itu menggantung, seperti pisau yang belum jatuh, tetapi sudah cukup untuk melukai. Tidak ada jawaban mudah. Kadang kebenaran terasa lemah ketika berhadapan dengan ketakutan. Seperti lilin kecil di tengah angin kencang, ia berkedip-kedip tanpa kepastian akan tetap menyala. "Saya tidak tahu, Pak," ucap Mbok Sari. Suaranya nyaris hilang. Pak Darto menghela nafas panjang. "Kalau terjadi apa-apa pada istri saya, Mbok harus tanggung jawab." Kalimat itu bukan ancaman keras, tetapi cukup untuk menanam benih ketakutan, seperti biji kecil yang jatuh ke tanah, lalu perlahan menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Pria itu pergi tanpa menunggu jawaban. Pintu kembali tertutup. Kali ini keheningan terasa berbeda, lebih dingin, lebih dalam, seperti sumur tua yang tidak pernah disentuh cahaya. Mbok Sari bersandar di dinding, tangannya gemetar. Ia mencoba mengatur nafas, tetapi pikirannya terus berlari ke arah yang semakin gelap. Jika satu orang percaya ia bersalah, yang lain akan ikut, seperti api yang menjalar di jerami kering, cepat, tak terkendali, sulit dipadamkan. Ia menatap bakul jamu di sudut ruangan. Benda itu dulu adalah harapan, kini berubah menjadi beban. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar lebih ramai. Bukan lagi percakapan biasa, melainkan gumaman yang penuh kecurigaan, seperti kawanan burung yang tiba-tiba terbang karena sesuatu yang tak terlihat. Mbok Sari menutup mata. Dalam gelap itu muncul perasaan asing, bukan sekedar sedih, bukan hanya takut. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, halus, kecil, tetapi terasa jelas. Seperti benih yang tertanam dalam tanah basah. Benih itu adalah luka. Dan luka, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada racun apapun. Di sudut ruangan, botol yang tadi sempat bergetar, kini kembali bergerak pelan. Tutupnya berderit halus, seakan ada tekanan dari dalam. Mbok Sari membuka mata. Tatapannya berubah. Tidak lagi hanya bingung, kini ada sesuatu yang lain, sesuatu yang perlahan bangkit dari dasar hatinya yang paling dalam. Senja turun perlahan, seperti tirai yang ditarik tanpa suara. Cahaya jingga merayap di dinding bambu, lalu memudar, meninggalkan bayangan panjang yang tampak hidup. Kampung itu kembali tenang, namun ketenangan tersebut bukan lagi damai, lebih mirip jeda sebelum sesuatu terjadi. Mbok Sari duduk di depan rumahnya, matanya kosong, menatap jalan setapak yang tadi pagi ia lalui dengan langkah penuh harapan. Kini jalan itu terlihat berbeda, seperti tempat yang sama tetapi menyimpan wajah lain. Jika pagi membawa penolakan, sore menyisakan luka yang belum sempat sembuh. Angin bergerak pelan, membawa aroma dedaunan kering. Biasanya bau itu menenangkan. Kali ini terasa asing, seperti pesan yang tidak bisa diterjemahkan. Ia memeluk lututnya. Pikiran kembali mengulang kejadian siang tadi. Tuduhan, tatapan, bisikan, semua terasa seperti duri kecil yang menancap satu persatu. Tidak cukup besar untuk langsung menjatuhkan, tetapi cukup untuk membuat setiap gerakan terasa sakit. "Kenapa jadi begini?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Namun terkadang, keheningan justru menjadi pintu bagi sesuatu yang lain. Langit berubah gelap. Satu persatu lampu rumah warga menyala.
Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa, lalu perlahan menghilang. Malam mulai mengambil alih. Mbok Sari masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu, lalu duduk di dekat rak jamu. Cahaya lampu minyak berkedip, seperti nafas yang tidak stabil. Botol-botol itu masih tersusun rapi. Namun sekarang, bayangan yang dipantulkan di permukaannya tampak bergerak lebih dari seharusnya. Seolah ada kehidupan kecil di dalam cairan itu. Ia menatap lama. Jika hati manusia adalah wadah, maka miliknya kini seperti air yang diaduk tanpa henti. Keruh, tidak tenang, sulit melihat dasar. Tiba-tiba, suara halus terdengar. Krek, seperti kayu yang ditekan perlahan. Mbok Sari menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Cuma suara biasa, gumamnya, meski keyakinannya tidak utuh. Namun suara itu muncul lagi. Krek. Kali ini lebih jelas, berasal dari arah rak. Ia berdiri, langkahnya pelan, hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di atas tanah rapuh. Setiap gerakan terasa berat. Saat mendekat, ia melihat satu botol bergeser sedikit. Tidak jatuh, tidak pecah, hanya bergeser, seakan didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tertahan. Jika logika adalah cahaya, maka saat itu cahaya tersebut mulai meredup, digantikan oleh rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara takut dan penasaran. Siapa? Suaranya hampir tak terdengar. Sunyi menjawab. Namun di balik sunyi itu, ada tekanan, seperti ruang yang tiba-tiba menjadi sempit, padahal ukuran tetap sama. Mbok Sari menatap botol itu lebih dekat. Cairan di dalamnya tampak berputar pelan. Bukan karena diguncang, bukan karena disentuh. Gerakan itu muncul sendiri. Seperti pusaran kecil yang lahir dari kedalaman. Jantungnya berdegup cepat. Jika waktu adalah aliran, maka saat itu terasa melambat. Setiap detik seperti ditarik panjang, memberi ruang bagi rasa takut tumbuh lebih besar. Ia mundur satu langkah, lalu dua. Namun sebelum sempat menjauh, suara lain terdengar. Bisikan, sangat pelan, nyaris seperti angin yang tersangkut di celah bambu. Tidak adil. Mbok Sari membeku, matanya membesar, tubuhnya kaku seperti patung yang tiba-tiba kehilangan nyawa. Itu suara siapa? Ucapnya terbata-bata. Tidak ada jawaban langsung, namun udara di dalam ruangan berubah, lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang ikut masuk tanpa permisi. Mereka salah. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Mbok Sari menoleh ke segala arah. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada bentuk nyata, hanya suara. Dan suara itu terasa akrab, seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Jika pikiran adalah cermin, maka saat itu cermin tersebut mulai retak. Batas antara kenyataan dan bayangan menjadi kabur. Aku tidak bersalah, katanya pelan, seakan menjawab sesuatu yang tidak terlihat. Botol di rak kembali bergetar, lebih kuat. Tutupnya berputar sedikit, mengeluarkan bunyi halus. Cairan di dalamnya kini bergerak lebih cepat, seperti air yang dipanaskan hingga hampir mendidih. Balas. Satu kata itu terdengar jelas. Tidak panjang, tidak keras, namun cukup untuk mengguncangkan sesuatu di dalam hati Mbok Sari. Ia menutup telinga. Tidak, saya bukan orang seperti itu, ucapnya, mencoba menolak. Namun kata-kata itu terasa lemah, seperti daun kering yang melawan angin besar. Bayangan di dinding bergerak, membesar, lalu mengecil, tidak mengikuti bentuk tubuhnya, seperti memiliki kehendak sendiri. Mbok Sari membuka mata perlahan. Tatapannya tertuju pada botol yang terus bergetar. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri. Namun ada yang berbeda. Ekspresi itu tidak sepenuhnya miliknya. Ada kemarahan di sana. Ada luka yang berubah bentuk, seperti api kecil yang mulai menyala di bawah abu. Jika hati sebelumnya hanya retak, kini retakan itu mulai membuka jalan, memberi ruang bagi sesuatu yang lain untuk masuk. Mbok Sari melangkah mendekat. Tangannya terangkat perlahan, hampir menyentuh botol itu. Bisikan kembali muncul, kali ini seperti nafas yang menempel di telinganya. Mereka harus merasakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi,
Mbok Sari tidak langsung menolak. Tangannya berhenti di udara, diam, ragu, namun tidak mundur. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara seperti tawa lirih yang memanjang. Sementara di dalam rumah kecil itu, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya suasana, bukan hanya benda, tetapi juga hati yang perlahan kehilangan arah. Fajar datang tanpa kehangatan. Cahaya pucat menyelinap melalui celah dinding, tetapi tidak membawa rasa lega. Kampung itu bangun seperti biasa, namun suasananya kaku, seperti tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Mbok Sari tidak tidur semalaman. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia duduk bersandar di sudut ruangan, tepat di depan rak jamu. Botol yang tadi malam bergetar kini diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ingatan tentang bisikan itu masih jelas, seperti luka yang belum sempat mengering. Jika malam adalah rahasia, maka pagi menjadi pengingat bahwa rahasia itu nyata. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Tangannya menyentuh salah satu botol. Dingin, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Semua tampak normal, namun hati manusia tidak mudah kembali seperti semula. Sekali retak, bayangan pecahnya akan selalu terlihat. Mbok Sari membuka pintu. Udara pagi menyambut, tetapi tidak lagi terasa bersahabat. Beberapa warga yang lewat langsung mengalihkan pandangan. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Seperti berdiri di tengah keramaian, tetapi tetap sendiri. Ia melangkah keluar, mencoba berjalan seperti biasanya. Bakul kembali digendong, meski langkahnya tidak lagi ringan. Setiap pijakan terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Di perempatan, sekelompok orang berkumpul. Begitu melihatnya, percakapan berhenti mendadak. Sunyi itu lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Masih berani jualan. Terdengar suara pelan, namun cukup jelas. Mbok Sari tidak menjawab. Ia terus berjalan, meski dadanya terasa sesak. Jika rasa malu adalah api, maka saat itu ia seperti berdiri di tengah kobaran tanpa perlindungan. Tiba-tiba, seorang anak kecil menangis dari dalam rumah. Suaranya nyaring, penuh ketakutan. "Ibu, perutku sakit." Kalimat itu seperti panah yang langsung menancap. Seorang wanita keluar tergesa. Ia melihat Mbok Sari yang berdiri tak jauh dari rumahnya. Tatapannya berubah tajam, seperti pisau yang baru diasah. "Kamu lagi?" bentaknya. "Saya baru lewat, Bu," jawab Mbok Sari. Suaranya gemetar. "Sejak kemarin semua jadi aneh. Jangan mendekat." Wanita itu berteriak, lalu menarik anaknya masuk dan menutup pintu keras-keras. Suara pintu itu menggema di kepala Mbok Sari. Jika kepercayaan adalah jembatan, maka saat itu, jembatan itu sudah runtuh. Tidak ada lagi jalan untuk kembali seperti dulu. Ia berdiri diam. Lalu perlahan, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bukan lagi hanya sedih, bukan sekadar takut. Ada rasa lain yang mulai muncul dari dasar hati. Seperti air tenang yang tiba-tiba bergolak karena sesuatu di bawah permukaan. Ia menunduk. Tangan yang memegang tali bakul sedikit mengencang. "Kalau semua sudah menganggapku salah," bisiknya sangat pelan. Kalimat itu tidak selesai, tetapi maknanya menggantung di udara. Seperti benih yang mulai pecah mengeluarkan akar pertama. Mbok Sari berbalik arah. Kali ini bukan untuk pulang, melainkan menuju jalan kecil di belakang kampung. Jalan itu jarang dilalui, semak tumbuh liar, tanahnya lembab, dan suasananya sunyi. Tempat yang sering dihindari. Namun justru disitulah langkahnya berhenti. Di ujung jalan, terdapat pohon tua dengan batang besar. Akar-akarnya mencuat ke permukaan seperti tangan yang mencoba keluar dari tanah. Di bawahnya, ada batu datar yang sering dianggap keramat oleh warga. Dulu, Mbok Sari tidak pernah mendekat. Kini ia berdiri tepat di depannya. Jika rasa putus asa adalah pintu, maka tempat itu seperti kunci yang perlahan ditemukan.
Ia menatap batu itu lama. Angin berhenti, suara burung menghilang, seolah alam menahan nafas. "Kalau memang tidak ada yang percaya," ucapnya lirih. Tiba-tiba, ingatan tentang bisikan semalam kembali muncul. Balas. Satu kata itu terasa lebih jelas sekarang. Bukan lagi samar, bukan lagi asing. Seperti suara yang sudah lama dikenal, tetapi baru disadari keberadaannya. Mbok Sari berlutut perlahan. Tangannya memegang permukaan batu. Dingin, kasar, namun ada sensasi lain yang sulit dijelaskan, seperti getaran halus yang merambat ke ujung jari. Jika hati adalah tanah, maka saat itu tanah tersebut mulai menerima sesuatu yang baru. "Aku tidak ingin seperti ini," katanya pelan. Namun kalimat itu terdengar lemah, tidak lagi sekuat sebelumnya. Karena di dalam dirinya, dua suara mulai saling bertabrakan. Satu ingin bertahan, satu lagi ingin membalas. Angin tiba-tiba berhembus, daun-daun bergoyang, menciptakan suara seperti bisikan panjang yang menyatu. Mbok Sari menutup mata, dan dalam gelap itu, ia melihat bayangan. Wajah-wajah warga, tatapan sinis, tuduhan, pintu yang ditutup. Semua muncul bergantian, seperti potongan kenangan yang dipaksa putar ulang. Dadanya terasa panas. Jika emosi adalah api, maka saat itu nyala tersebut mulai membesar, tidak lagi kecil, tidak lagi mudah dipadamkan. Tangannya mengepal, nafasnya berubah lebih berat, dan tanpa sadar, bibirnya bergerak. "Kalau memang aku dianggap bersalah," ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, "maka biarlah mereka merasakan." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur, dalam, gelap, dan tidak kembali. Di atas batu itu, angin berhenti mendadak. Suasana menjadi sangat sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang berubah. Seperti pintu yang akhirnya terbuka. Langkah pertama telah diambil. Dan terkadang, satu langkah kecil menuju kegelapan sudah cukup untuk mengubah segalanya. Langit sore menggantung kelabu, seperti kain kusam yang menutup cahaya. Udara terasa berat, menekan dada tanpa alasan jelas. Mbok Sari berjalan pulang dari pohon tua itu dengan langkah berbeda. Lebih pelan, namun lebih pasti. Seolah setiap pijakan sudah dipilih, bukan sekedar kebiasaan. Jika sebelumnya ia seperti daun yang terbawa arus, kini ia mulai menyerupai batu yang tenggelam, tidak lagi mengikuti, tetapi memilih arah jatuhnya sendiri. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung duduk. Tatapannya menyapu ruangan sempit itu, berhenti pada rak jamu. Botol-botol tersusun rapi, diam namun terasa menunggu. Seperti alat yang belum digunakan, seperti kata yang belum diucapkan. Mbok Sari mendekat, tangannya bergerak perlahan, menyentuh satu persatu permukaan kaca. Dingin, kaku. Namun di balik sentuhan itu, ada getaran halus yang kini terasa lebih jelas dibanding sebelumnya. Bukan sekedar perasaan, seperti sesuatu yang merespons. Ia mengambil satu botol berisi cairan kuning pekat. Biasanya itu adalah jamu kunyit asam, minuman yang dipercaya membersihkan tubuh. Namun kini warna itu terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu di balik kejernihannya. Jika niat adalah benih, maka wadah hanyalah tanah, dan tanah bisa menumbuhkan apapun, tergantung apa yang ditanam. Mbok Sari duduk bersila di lantai. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan botol itu di depannya. Di sekelilingnya, ia mulai mengumpulkan bahan, bukan hanya rempah biasa, tetapi juga benda-benda kecil yang selama ini jarang disentuh. Sehelai rambut yang tersangkut di sisir, potongan kuku lama yang tersimpan di sudut wadah, segenggam tanah dari depan rumah Bu Lastri yang tadi ia ambil tanpa sadar saat lewat. Semua itu kini terhampar di hadapannya. Jika orang lain melihat, mungkin hanya benda tak berarti. Namun dalam keadaan tertentu, hal kecil bisa menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Mbok Sari menatap semua itu lama. Hatinya masih bergetar.
Di dalam dirinya, suara lama mencoba muncul kembali. Suara yang mengingatkan tentang benar dan salah. Namun suara itu kini seperti lilin di tengah badai. Ada, tetapi tidak cukup kuat untuk menerangi. Sebaliknya, bisikan lain datang lebih jelas. Lanjutkan. Ia menutup mata. Tangan mulai bergerak. Rambut dimasukkan ke dalam botol. Tanah menyusul. Potongan kecil lainnya ikut tenggelam dalam cairan. Setiap gerakan terasa seperti ritual, meski ia tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Jika ingatan bisa diwariskan tanpa kata, maka saat itu Mbok Sari sedang membuka pintu yang sudah lama terkunci. Napasnya menjadi lebih berat. Udara di dalam ruangan berubah. Lampu minyak berkedip lebih cepat, seperti bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Mbok Sari membuka mata perlahan. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada fokus di sana. Ada tujuan. Ia menggenggam botol itu dengan kedua tangan. Cairan di dalamnya mulai bergerak pelan, membentuk pusaran kecil. Bukan karena diguncang, bukan karena disentuh kuat, tetapi seperti memiliki kehendak sendiri. Jika sebelumnya ia ragu, kini keraguan itu mulai larut, seperti gula dalam air panas menghilang tanpa jejak. Mereka harus tahu rasanya. Bisiknya pelan. Kata-kata itu keluar tanpa tekanan, tanpa paksaan, seperti kesimpulan yang akhirnya diterima. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Dinding bambu berderit, menciptakan suara panjang yang terdengar seperti erangan. Namun Mbok Sari tidak terganggu. Fokusnya hanya pada botol di tangannya. Perlahan ia mengangkatnya, lalu menundukkan kepala. Bibirnya bergerak. Bukan doa yang biasa ia ucapkan, bukan kalimat yang pernah ia pelajari, namun rangkaian kata yang muncul begitu saja, mengalir seperti air dari sumber yang tidak terlihat. Setiap suku kata terasa berat, setiap nada membawa getaran. Jika suara adalah kunci, maka ucapan itu seperti membuka sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Botol itu bergetar lebih kuat. Cairan di dalamnya berputar cepat. Warna kuning berubah lebih pekat, mendekati coklat gelap. Seperti siang yang berubah menjadi malam dalam hitungan detik. Mbok Sari membuka mata. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan karena berubah bentuk, namun karena ekspresi yang kini muncul. Ada ketegasan, ada kemarahan yang tidak lagi tersembunyi. Seperti api yang akhirnya dibiarkan menyala tanpa ditutup abu. Tiba-tiba, suara dari dalam botol terdengar. Halus, namun jelas. Seperti sesuatu yang hidup di dalamnya. Mbok Sari tidak terkejut, tidak mundur. Ia justru mendekatkan botol itu ke wajahnya, menatapnya dalam-dalam. Jika dulu ia hanya penjual jamu, kini ia berdiri di batas lain. Di tempat niat, rasa sakit, dan kekuatan tak terlihat mulai menyatu. Mulai malam ini, ucapnya pelan. Kata-kata itu menggantung sejenak, lalu dilanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Aku tidak akan diam lagi. Di luar, langit semakin gelap. Awan menutup bulan. Angin membawa suara yang tidak jelas arah asalnya. Dan di dalam rumah kecil itu, sebuah keputusan telah dibuat. Bukan keputusan kecil, bukan langkah biasa, melainkan awal dari sesuatu yang akan merambat, seperti akar di bawah tanah. Tidak terlihat, tetapi perlahan menghancurkan dari dalam. Malam turun tanpa suara, seperti bayangan yang merayap di lantai tanpa jejak. Kampung itu tenggelam dalam gelap, hanya ditemani lampu redup dari beberapa rumah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Di dalam rumahnya, Mbok Sari duduk diam. Botol yang tadi ia siapkan kini berada di depannya. Cairan di dalamnya tampak lebih pekat, seperti kopi yang terlalu lama direbus. Gelap, dalam, dan menyimpan sesuatu yang tidak mudah ditebak. Jika siang adalah waktu berpikir, maka malam menjadi saat ketika keputusan diuji. Tangannya tidak lagi gemetar. Napasnya stabil. Tatapannya lurus, seperti seseorang yang sudah memilih jalan tanpa ingin kembali. Ia mengangkat botol itu perlahan. Permukaannya dingin,
Tetapi ada sensasi lain yang merambat ke telapak tangannya, seperti aliran halus yang hidup. "Ini untuk keadilan," bisiknya pelan. Kalimat itu terdengar seperti pembenaran, bukan pertanyaan. Ia berdiri. Langkahnya pelan namun mantap. Pintu dibuka tanpa suara. Angin malam langsung menyambut, membawa bau tanah dan dedaunan yang lembab. Kampung itu terlihat tenang, terlalu tenang. Seperti permukaan air yang tidak bergerak, padahal di bawahnya ada arus kuat yang siap menarik apa saja. Mbok Sari berjalan menyusuri jalan sempit. Tidak ada orang di luar, hanya bayangan rumah yang berjajar seperti saksi bisu. Tujuannya jelas, rumah Bu Lastri. Setiap langkah terasa seperti hitungan waktu. Semakin dekat, semakin terasa tekanan di dada. Bukan karena ragu, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya semakin kuat. Jika rasa takut adalah tembok, maka saat itu tembok tersebut sudah runtuh, digantikan oleh sesuatu yang lebih keras, tekad. Ia berhenti di depan rumah itu. Pintu tertutup. Lampu di dalam masih menyala. Dari celah jendela, terlihat bayangan seseorang berbaring. Mungkin Bu Lastri, mungkin masih sakit. Mbok Sari menatap sejenak. Kenangan muncul. Wajah ramah, tawa ringan, percakapan sederhana setiap pagi. Namun kenangan itu kini terasa jauh, seperti gambar lama yang warnanya sudah pudar. Tangannya mengencang pada botol. Jika hati adalah ruang, maka ruang itu kini sudah dipenuhi sesuatu yang lain. Perlahan, ia membuka tutup botol. Bunyi kecil terdengar. Cairan di dalamnya langsung bergerak, seperti merespon udara luar. Mbok Sari menuangkan sedikit isi botol ke tanah di depan pintu. Tetes pertama jatuh. Disusul tetes kedua. Tanah menyerapnya cepat, seperti sesuatu yang haus. Jika air biasanya memberi kehidupan, maka cairan itu membawa hal sebaliknya. Ia berlutut. Tangannya menyentuh tanah yang masih basah. Lalu bibirnya kembali bergerak. Kata-kata yang sama seperti sebelumnya mengalir keluar. Tidak terbata-bata, tidak ragu. Seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Angin berhenti. Suara malam menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada gesekan daun. Seolah dunia menahan napas. Saat ucapan itu selesai, Mbok Sari membuka mata. Seketika, sesuatu terasa berubah. Bukan pada lingkungan, melainkan pada suasana. Seperti ada tekanan yang turun perlahan, menutupi seluruh area. Ia berdiri kembali. Botol ditutup. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya tetap tenang, tidak terburu. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sudah dilepaskan. Seperti anak panah yang sudah meninggalkan busur, tidak bisa ditarik kembali. Beberapa saat setelah ia menjauh, dari dalam rumah terdengar suara. Pelan, lalu semakin jelas. Batuk. Disusul suara benda jatuh. Kemudian, jeritan. Pendek, tertahan, namun cukup untuk memecah keheningan. Mbok Sari berhenti sejenak. Tidak menoleh, tidak mendekat. Ia hanya berdiri, mendengarkan. Jika sebelumnya suara itu akan membuatnya panik, kini reaksinya berbeda. Tidak ada keinginan untuk membantu. Tidak ada rasa kasihan. Hanya diam. Seperti seseorang yang menyaksikan hujan turun tanpa ingin berteduh. Ia melanjutkan langkah. Semakin jauh dari rumah itu. Semakin dalam masuk ke gelap malam. Di belakangnya, suara mulai ramai. Pintu dibuka. Orang-orang keluar. Kepanikan mulai menyebar. Namun semua itu terasa jauh, seperti berada di dunia lain. Mbok Sari kembali ke rumahnya. Pintu ditutup perlahan. Ia duduk di tempat semula. Botol diletakkan kembali di depan. Cairan di dalamnya kini tampak lebih tenang, seperti sudah menyelesaikan tugas pertama. Jika dendam adalah api, maka malam itu adalah percikan awal. Kecil, namun cukup untuk memulai kebakaran. Mbok Sari menatap botol itu lama. Di wajahnya tidak ada senyum, tidak ada tangis, hanya ekspresi datar yang sulit dibaca.
Namun di balik itu ada sesuatu yang jelas. Ia sudah melangkah, dan langkah itu tidak akan berhenti di sini. Pagi datang, namun tidak membawa ketenangan. Kampung itu bangun dalam keadaan kacau, seperti sarang lebah yang baru saja diguncang. Suara orang-orang bercampur, panik, penuh tanya, tanpa jawaban yang jelas. Di depan rumah Bu Lastri, kerumunan mulai terbentuk. Wajah-wajah tegang saling menatap, mencoba mencari penjelasan dari sesuatu yang sulit dimengerti. Semalam tiba-tiba kejang. Tubuhnya panas, tapi dingin juga. Matanya terbuka, tapi seperti tidak melihat. Potongan kalimat itu berputar di udara, seperti daun yang tersapu angin tanpa arah. Di tengah kerumunan, Pak Darto berdiri dengan wajah pucat. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena rasa takut yang mulai merambat. Jika sebelumnya ia marah, kini kemarahan itu berubah bentuk, menjadi kekhawatiran yang lebih dalam. Di sisi lain kampung, Mbok Sari duduk di dalam rumahnya. Pintu tertutup rapat. Cahaya pagi masuk tipis melalui celah bambu, membentuk garis-garis panjang di lantai. Ia tidak keluar, tidak mendekat, namun semua suara dari luar tetap sampai ke telinganya. Seperti gema yang tidak bisa dihindari. Ia memejamkan mata, dan untuk sesaat, bayangan semalam muncul kembali. Tetes cairan jatuh ke tanah, bisikan yang mengalir, serta jeritan yang memecah sunyi. Jika perasaan adalah cermin, maka saat itu cermin tersebut memantulkan dua sisi berbeda. Satu sisi merasa lega, sisi lain mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan penyesalan, tetapi sensasi kosong yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang mencapai tujuan, tetapi tidak menemukan kepuasan di dalamnya. Mbok Sari membuka mata. Tatapannya langsung menuju botol di depannya. Cairan itu kini tampak lebih gelap, lebih pekat, seperti menyerap sesuatu dari luar. Ia mendekat, jari-jarinya menyentuh permukaan kaca. Hangat, tidak seperti sebelumnya. Jika benda mati mulai terasa hidup, maka batas antara keduanya mulai kabur. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari luar. Jeritan, bukan dari rumah Bu Lastri, melainkan dari arah berbeda, lebih jauh, lebih tajam. Mbok Sari terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak melakukan apa-apa selain semalam. Tidak ada ritual tambahan, tidak ada langkah lain, namun suara itu nyata. Ia berdiri perlahan, mendekat ke pintu, membuka sedikit celah. Dari kejauhan, terlihat orang-orang berlari menuju satu rumah. Suasana semakin gaduh, seperti gelombang yang membesar setelah batu kedua dilempar ke air. "Anaknya Pak Lurah tiba-tiba pingsan!" teriak seseorang. Kalimat itu meluncur cepat, seperti panah yang mencari sasaran. Mbok Sari membeku. Jika kejadian semalam adalah percikan, maka ini seperti api yang mulai menyebar ke tempat lain, tanpa arah jelas, tanpa batas. Ia menutup pintu kembali. Nafasnya berubah tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Ia hanya menarget satu orang, hanya satu rumah. Namun dampaknya meluas, seperti tinta yang jatuh ke air jernih, menyebar ke segala arah tanpa bisa dihentikan. Mbok Sari menatap botol itu lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Jika sebelumnya ia merasa mengendalikan, kini muncul pertanyaan baru. Apakah ia masih memegang kendali? Cairan di dalam botol bergerak pelan, bukan pusaran cepat seperti semalam, namun cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu masih aktif, masih bekerja. "Ini bukan hanya tentang mereka," bisiknya lirih. Kalimat itu muncul tanpa direncanakan, seperti kesadaran yang perlahan naik ke permukaan. Di luar, suara semakin ramai. Beberapa orang mulai menyebut satu nama. Nama yang dulu mereka panggil dengan hormat, kini diucapkan dengan nada berbeda. "Mbok Sari? Sejak dia? Jangan-jangan?" Bisikan itu menyebar seperti angin yang membawa debu. Tidak terlihat jelas, tetapi terasa di mana-mana. Jika dulu fitnah hanya berupa dugaan, kini mulai berubah menjadi keyakinan.
Mbok Sari mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding. Dunia di luar mulai menunjuknya. Namun yang lebih mengganggu adalah perubahan di dalam dirinya sendiri. Perasaan yang kemarin terasa seperti kemenangan kecil, kini berubah menjadi sesuatu yang tidak stabil. Seperti tanah yang tampak keras di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak langkah itu diambil, muncul rasa ragu. Bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang apa yang sebenarnya telah ia lepaskan. Jika kekuatan adalah pisau, maka ia mungkin baru saja mengayunkannya tanpa tahu seberapa tajam. Dan sekarang, luka tidak hanya muncul di satu tempat, tetapi mulai menjalar. Mbok Sari menatap hantal itu lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Jika sebelumnya ia merasa mengendalikan, kini muncul pemikiran baru, bahwa apa yang ia bangunkan semalam mungkin tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di luar, teror terus tumbuh, seperti akar yang menyebar di bawah tanah. Diam, tak terlihat, tetapi perlahan merusak dari dalam. Dan di dalam rumah kecil itu, Mbok Sari mulai berdiri di persimpangan, melanjutkan atau mencoba berhenti. Namun terkadang, sesuatu yang sudah dilepas tidak mudah untuk dipanggil kembali. Langit siang tampak pucat, seperti kehilangan warna. Kampung itu tidak lagi sekedar gelisah. Ketakutan sudah berubah menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkah. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, mata saling curiga, seakan setiap sudut menyimpan ancaman. Di depan balai kecil, beberapa warga berkumpul. Wajah mereka tegang, nafas pendek, pikiran penuh prasangka. Ini bukan sakit biasa. Sudah 2 orang kena. Pasti ada yang kirim. Kalimat-kalimat itu berputar seperti asap, menyebar tanpa bentuk pasti, tetapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Nama Mbok Sari kembali muncul. Kini tidak lagi sekedar bisikan, melainkan tuduhan yang mulai diucapkan terang-terangan. Jika dulu fitnah seperti bayang samar, sekarang berubah menjadi bentuk yang jelas, tajam, mengarah, sulit dihindari. Sementara itu, di dalam rumahnya, Mbok Sari berdiri diam. Ia tidak lagi duduk seperti sebelumnya. Tubuhnya tegak, namun kaku, seperti batang pohon yang masih berdiri meski akarnya mulai digerogoti. Botol itu masih di tangannya. Cairan di dalamnya kini benar-benar gelap, tidak lagi memperlihatkan warna asli. Seperti sumur tanpa dasar, tidak bisa ditebak kedalamannya. Ia menatapnya lama. Jika sebelumnya ia merasa memiliki kendali, kini perasaan itu berubah. Seperti seseorang yang memegang tali, tetapi tidak tahu ujung satunya terikat pada apa. Dari luar, suara langkah mendekat. Banyak, cepat, tidak ragu. Mbok Sari menoleh ke arah pintu. Belum sempat bereaksi, suara keras terdengar. Dor! Pintu didorong dari luar. Mbok Sari, keluar! Teriak seseorang. Nada itu bukan lagi curiga, melainkan tuntutan. Mbok Sari tidak bergerak. Jika situasi adalah badai, maka ia kini berada di tengahnya. Tidak bisa lari, tidak tahu harus berlindung kemana. Dor! Pintu kembali diguncang. Jangan sembunyi, suara lain menyusul. Akhirnya Mbok Sari melangkah. Pelan, setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas tanah basah yang menarik kaki ke bawah. Ia membuka pintu. Kerumunan sudah berdiri di depan. Wajah-wajah yang dulu akrab kini berubah. Tidak ada lagi kehangatan, hanya kemarahan, ketakutan, dan prasangka yang bercampur menjadi satu. Pak Darto maju ke depan. Matanya tajam, suaranya tegas. Sejak kamu semua jadi begini, katanya tanpa basa-basi. Mbok Sari menatapnya. Tidak membalas dengan amarah, tidak juga dengan pembelaan panjang. Hanya diam. Namun diamnya kali ini berbeda. Seperti permukaan air yang tenang, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Saya tidak, ia mulai bicara. Tidak usah bohong, teriak seseorang dari belakang. Suasana langsung memanas, seperti api disiram minyak. Anak Pak Lurah juga kena. Istri saya semalam kejang. Ini semua karena dia.
Tuduhan datang bertubi-tubi, tidak memberi ruang untuk menjelaskan. Jika kata-kata adalah batu, maka Mbok Sari kini dihujani tanpa henti. Ia mundur selangkah, tangannya menggenggam botol lebih erat. Detik itu terasa panjang, seperti waktu sengaja melambat untuk memberi ruang bagi sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, botol di tangannya bergetar. Bukan pelan, tetapi kuat, seperti ada tekanan dari dalam yang mencoba keluar. Mbok Sari terkejut, namun belum sempat bereaksi, tutup botol itu terbuka sendiri. Bunyi kecil terdengar, namun dampaknya besar. Cairan di dalamnya bergerak liar, seperti air yang mendidih tanpa api. Kerumunan terdiam. Untuk sesaat, tidak ada suara, hanya tatapan yang tertuju pada botol itu. Jika sebelumnya mereka hanya curiga, kini mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang salah. Mbok Sari menatap botol itu dengan nafas tertahan. Ini bukan lagi ritual yang ia kendalikan. Ini bukan lagi alat, melainkan sesuatu yang hidup. "Hentikan," bisiknya pelan. Namun tidak ada perubahan. Cairan itu justru bergerak lebih cepat. Tiba-tiba, salah satu warga jatuh. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar, mulutnya mengeluarkan suara aneh. Kerumunan panik. "Dia kena lagi. Ini di depan mata. Ini dia pelakunya." Teriakan pecah. Kali ini bukan hanya tuduhan, melainkan keyakinan. Mbok Sari mundur lagi, punggungnya menyentuh dinding. Jika sebelumnya ia berdiri di persimpangan, kini jalan di belakangnya sudah tertutup. Yang tersisa hanya satu arah, ke depan. Namun di depan bukan lagi sekedar manusia, melainkan sesuatu yang sudah lepas kendali. Botol di tangannya tiba-tiba terasa panas, sangat panas, seperti memegang bara. Ia hampir menjatuhkannya, namun entah kenapa tangannya tetap menggenggam. Seolah ada kekuatan lain yang menahannya. "Ini bukan aku," ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, bukan kepada warga, tetapi kepada dirinya sendiri, karena ia mulai menyadari satu hal, bahwa dendam yang ia bangunkan tidak lagi membutuhkan dirinya. Seperti api yang sudah besar, tidak peduli siapa yang menyalakan, ia akan terus membakar, mencari apa saja untuk dijadikan bahan. Di depan, warga mulai bergerak. Beberapa maju dengan langkah cepat, tidak lagi ingin bertanya, tidak lagi ingin mendengar, hanya ingin menghentikan dengan cara apapun. Mbok Sari memejamkan mata. Dalam gelap itu, ia merasakan sesuatu bergerak, bukan di luar, melainkan di dalam dirinya, seperti bayangan yang akhirnya menemukan tempat. Dan saat ia membuka mata kembali, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih gelap. Seperti seseorang yang tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kini mencari tuan baru. Langit sore berubah kelam lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung rendah, seperti menekan seluruh kampung ke dalam satu ruang sempit tanpa udara. Kerumunan di depan rumah Mbok Sari semakin rapat. Wajah-wajah yang dipenuhi amarah kini bercampur dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Orang yang tadi jatuh masih tergeletak. Tubuhnya bergetar tak beraturan. Nafasnya tersengal, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Suasana itu seperti cermin retak. Setiap orang melihat potongan berbeda, tetapi semuanya terasa salah. Mbok Sari berdiri membeku. Botol di tangannya masih berdenyut. Panasnya menjalar hingga ke lengan. Namun kini ia tidak lagi melawan. Ia hanya menatap lurus ke depan, seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan yang terlalu lama dihindari. Jika hidup adalah jalan panjang, maka ia merasa sudah sampai di ujung, tempat semua pilihan menuntut jawaban. "Cukup," suaranya pelan, tetapi jelas. Kerumunan terdiam sesaat. Nada itu bukan teriakan, bukan ancaman, namun cukup untuk menahan langkah beberapa orang. Mbok Sari menarik nafas dalam. Dadanya terasa penuh, seperti menyimpan sesuatu yang akhirnya harus dilepaskan. "Aku tidak pernah ingin ini," lanjutnya. Matanya menyapu wajah-wajah di depannya. Beberapa orang ragu, namun sebagian lain tetap menatap dengan keras. "Sejak awal, aku hanya jual jamu, itu saja," ucapnya lagi.
Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Seperti batu yang lama dipendam di dasar sungai, kini diangkat ke permukaan. Pak Darto melangkah maju. "Kalau begitu, kenapa semua ini terjadi?" tanyanya tajam. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak mudah dijawab. Namun kali ini, Mbok Sari tidak diam. Ia mengangkat botol itu perlahan. Cairan di dalamnya berputar, tetapi tidak lagi liar, seperti menunggu sesuatu. "Karena kalian percaya," katanya pelan. Kerumunan saling berpandangan, tidak mengerti. "Fitnah itu seperti api kecil," lanjutnya. "Kalau tidak ditiup, akan mati sendiri. Tapi kalian meniupnya, memberinya arah." Kalimat itu terasa seperti angin dingin yang menyusup ke sela-sela emosi. Jika sebelumnya semua orang yakin dengan tuduhan, kini muncul celah kecil, keraguan yang mulai tumbuh. Mbok Sari menatap botol itu. "Ini bukan awalnya," bisiknya. Tangannya sedikit gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang akhirnya datang. Ia menutup mata, dan dalam gelap itu potongan ingatan muncul kembali. Hari pertama ia mendengar kabar, bisikan yang menyebar, tatapan yang berubah, pintu yang ditutup, kata-kata yang menusuk. Semua itu seperti benang yang terhubung, membentuk sesuatu yang lebih besar. Jika kejadian adalah rantai, maka fitnah adalah mata pertama. Mbok Sari membuka mata. Tatapannya kini jernih. "Yang kalian lihat bukan aku yang menciptakan," ucapnya pelan. "Aku hanya membuka jalan." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa mundur, seperti menyadari bahwa sesuatu yang mereka hadapi lebih dalam dari sekedar kesalahan satu orang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Langit semakin gelap. Botol di tangan Mbok Sari bergetar hebat. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seperti sesuatu di dalamnya berusaha keluar sepenuhnya. Mbok Sari mengangkatnya tinggi. Wajahnya tenang. Jika sebelumnya ia seperti korban yang terjebak, kini ia berdiri seperti seseorang yang siap menutup lingkaran. "Ini harus berhenti," katanya tegas. Tanpa ragu, ia membanting botol itu ke tanah. Prang! Suara pecah menggema. Cairan hitam menyebar cepat, meresap ke tanah seperti tinta yang tumpah. Sekejap, angin berhenti. Semua suara hilang. Hening. Namun bukan hening biasa. Seperti dunia menahan nafas untuk satu momen. Orang yang tadi kejang tiba-tiba diam. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya perlahan menutup. Nafasnya kembali normal. Kerumunan terpaku. Tidak ada yang berani bicara. Jika sebelumnya semuanya terasa seperti mimpi buruk, kini seperti bangun dari sesuatu yang terlalu nyata. Mbok Sari menatap pecahan botol di tanah. Wajahnya perlahan berubah. Bukan lagi marah. Bukan lagi dingin, tetapi lelah. Seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban besar setelah membawanya terlalu lama. Namun belum sempat siapapun bergerak, Pak Darto tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya lemas. Orang-orang panik lagi. "Pak Darto!" Beberapa orang mencoba menolong, namun terlambat. Nafasnya sudah berhenti. Wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut. Kerumunan kembali gempar. Kali ini lebih kacau, lebih liar. Mbok Sari menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Jika akhir adalah jawaban, maka ini bukan jawaban yang ia harapkan. Ia membuka mata perlahan, menatap semua orang. "Tidak semua bisa dihentikan," ucapnya pelan. Kalimat itu seperti garis penutup, bukan hanya untuk kejadian, tetapi untuk segalanya. Mbok Sari berbalik, melangkah menjauh. Tidak ada yang berani menahan, tidak ada yang berani mendekat. Seperti melihat seseorang yang sudah tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Langkahnya perlahan menghilang di ujung jalan, meninggalkan kampung yang kini sunyi. Namun bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menyimpan bekas. Jika kejadian ini adalah luka, maka luka itu tidak akan hilang begitu saja. Ia akan tinggal, menjadi pengingat bahwa satu fitnah kecil bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari siapapun yang menciptakannya. Dan terkadang, yang paling berbahaya bukanlah kekuatan gelap, melainkan keyakinan manusia yang salah arah.